Karena tidur tadi bukan di atas kasur tapi di atas tikar. Kalau bahasa Acehnya semacam belut. Maka Umar melihat kondisi ini menangis. Karena apa? Membandingkan dengan Kaisar Romawi dan Kisra Raja Persia yang hidupnya mewah, sementara Nabi sebagai Rasul dan juga pemimpin hidupnya begitu menyedihkan, sehingga Umar menangis. Lalu kemudian Nabi bertanya, "Ma yubkika?" Apa perkara yang membuat engkau wahai Umar menangis? Umar mengatakan, "Inna Kisra wa Kaisara ma huma fihi." Sesungguhnya Kisra Raja Persia, Kaisar Raja Romawi hidup di dalam kemewahan sebagai raja pemimpin, tapi engkau hidup dalam sangat-sangat sederhana. Nabi kemudian menjawab, "Ama tardha an takuna lahumud dunya walana al-akhirah." Apa engkau tidak ridha wahai Umar kalau dunia ini biarlah jadi milik mereka, tapi akhirat adalah menjadi milik kita? Ini yang terakhir kemarin kita bahas, jamaah yang mulia. Sekarang kita lanjutkan pembahasannya kepada asbabu hubbid dunya. Asbabu hubbid dunya. Apa sebab-sebab yang membuat orang sangat-sangat mencintai dunia? Yang sesungguhnya kita sudah sampaikan yang lalu, Allah memberikan gambaran tentang hakikat dunia ini seperti apa di banyak ayat, dan kita menyadari betul bahwa betapa dunia ini adalah sementara. Kemampuan kita juga untuk menikmati dunia ini sementara. Tapi apa setelah dunia ini, artinya setelah mati? Itulah kehidupan yang sesungguhnya, yang selama-lamanya. Tapi berapa banyak orang yang kemudian menjadi mabuk dengan dunia yang sementara ini, menjualnya dengan kehidupan akhirat yang selama-lamanya. Kita sudah sebut di awal-awal dulu bahwa gara-gara dunia yang sesaat dan sementara ini kemudian terjadi konflik di mana-mana dan di level bermacam tingkatan. Ini semua kalau kita tarik garisnya adalah karena perkara dunia yang sesungguhnya hanya sesaat dan sementara. Dan kita sudah angkat juga yang lalu dari Syekh Saleh Al-Munajjid, mengangkat hadis Nabi Sahih Muslim, bagaimana Rasul menggambarkan perbandingan dunia dengan akhirat seperti orang memasukkan telunjuknya ke dalam laut. Kemudian dia lihat berapa kadar air yang nyangkut di telunjuknya, berapa yang sisa di laut. Yang ada di telunjuknya itulah dunia dan nikmatnya, yang tersisa dari air laut itulah nikmat akhirat. Maka jamaah rahimakumullah, kita lihat sekarang apa yang ditulis oleh Syekh Saleh Al-Munajjid. Apa perkara yang menyebabkan orang menjadi cinta ke dunia ini luar biasa, mabuk dengan dunia ini? Saya betul-betul sangat-sangat merenungkan sekarang ini bahwa memang selain tentu di awal modalnya adalah kita ada nafsu, itu modal awal kali. Dengan nafsu inilah kemudian
ditambah dunia ini dengan berbagai macam kenikmatan, perhiasan, kelezatan, maka dibuatlah manusia ini kemudian mabuk betul dengan dunia ini, padahal sangat-sangat singkat dan sementara. Tapi dibuat manusia ini gaduh dengan dunia ini. Sebetulnya jamaah yang mulia, ya, kalau orang bisa menjadikan orientasi hidup adalah akhirat, banyak kali konflik dunia ini menjadi mereda dan tidak ada konflik. Sekiranya saja. Sekarang kalau kita lihat di lingkup apapun, ya mohon maaf, misalnya di lingkup para pengusaha, ya terjadi konflik, itu tarik garisnya karena dunia. Di lingkup birokrasi terjadi konflik, tarik garisnya dunia. Di lingkup akademisi yang seharusnya para profesor, para ilmuwan, terjadi konflik, kalau ditarik garisnya adalah dunia. Adik abang terjadi konflik, kalau ditarik garisnya dunia. Famili dekat, sepupu, ayah kadang-kadang juga dengan anaknya terjadi konflik, ini dunia. Bahkan mohon maaf jamaah yang mulia, perkara-perkara agama yang zahirnya adalah karena beda pendapat agama, kadang-kadang kalau ditarik garis lagi juga sebetulnya adalah perkara dunia. Maka kalaulah orang betul-betul bisa paham hakikat dunia dan menjadikan orientasi hidupnya adalah akhirat, banyak konflik ini mereda. Dan bahkan bisa amat-amat minimal konflik dalam kehidupan ini. Cuma seperti Allah sebut dalam Al-Quran, apa Allah katakan? Bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Akan tetapi kalian ini orientasi hidupnya dunia. Dunialah yang menjadi prioritas kalian, yang kalian utamakan, yang kalian dahulukan. Itu namanya tu'thiru. Bal tu'thirunal hayatad dunya. Akan tetapi orientasi hidup kalian itu dunia. Dunialah menjadi prioritas kalian. Wal akhiratu khairu wa abqa. Sementara akhiratlah yang lebih baik dan inilah yang kekal. Balik kita jamaah kepada asbabu hubbi ad-dunya. Apa sebab-sebab membuat orang mabuk dengan dunia ini? Syekh Saleh Al-Munajjid menulis dalam kitabnya ini, hubbud dunya. Saya baca, saya ulangi bacanya. Li hubbid dunya asbabun kathiratun wa la'alla min abraziha al-asbab at-taliyah. Banyak sekali sebab-sebab orang mabuk dengan dunia ini. Mudah-mudahan saja sebab-sebab berikut inilah yang menonjol. Di antara yang utama sebab orang mabuk dengan dunia adalah yang berikut ini. Kalau sebabnya barangkali banyak, tapi kita angkat saja yang utama. Ini kata Syekh Saleh Al-Munajjid. Yang pertama adalah, kata beliau, zinatuha wa husnuha adh-dhahir. Perhiasan-perhiasan dunia dan apa-apa yang nampak indah dari dunia ini, yang padahal tadi sesaat dan sementara. Ini tidak disebutkan oleh Syekh Saleh Al-Munajjid, tapi saya tambahkan supaya kita biar ya jelas ya, mana yang Syekh Saleh Al-Munajjid, mana yang saya. Syekh Saleh Al-Munajjid tidak menyebutkan, tapi saya tambahkan bahwa makin maju ilmu pengetahuan dan teknologi,
ini makin luar biasa perhiasan dan kesenangan dunia. Karena apa? Karena selalu akan hadir produk-produk, ya, selalu akan hadir penemuan-penemuan, yaitu membuat kehidupan di dunia ini tambah asyik saja. Sekarang misalnya kita bandingkan dengan mobil tahun 70-an, jauh sekali fasilitasnya, yang membuat orang yang menggunakan mobil merasa begitu nyaman dengan mobilnya. Kita kalau melihat, mohon maaf jamaah yang mulia, ya, biasanya ini bisa dilihat dulu di daerah Luqnga, zaman-zaman, ya, cengkehnya jaya di sana. Kita lihatlah rumah orang kaya tahun 70-an. Tidak ada apa-apanya rumah dulu, tapi itu sudah sangat hebat zaman dulu. Kita bandinglah kamar mandi zaman orang terkaya dulu dengan yang terkaya sekarang, jauh sekali. Sekarang kalau kita baca di media, ya, di rumah orang-orang kaya dunia ini, sampai kepada kloset tempat, mohon maaf, saja, itu terbuat dari emas dengan harga miliar. Dengan harga miliar. Maka sekarang ini satu kamar mandi saja bisa berharga dengan sekian. Dan ketika kita masuk kamar mandi, seolah-olah seperti di dalam apa. Nah, ini akan terus diproduk, ya, bentuk-bentuk daripada fasilitas kamar mandi yang membuat orang begitu nyaman dengan dunia ini. Akan terus diproduk tempat tidur yang membuat orang kemudian nyaman betul dengan tempat tidurnya. Maka Masya Allah jamaah yang mulia, tantangan iman ini makin ke depan makin amat berat. Dengan kemewahan, dengan perhiasan, dengan kenikmatan-kenikmatan dunia, yang tentu itu akan membawa kita lupa bahawa kalau itu adalah sesaat saja. Syekh Saleh Al-Munajjid menyebutkan tadi sebabnya karena perhiasan dunia, keindahan dunia. Maka beliau kemudian mengutip hadis Nabi SAW. Hadis ini riwayat Imam Muslim, hadis sangat sahih juga, sahih Muslim. Derajat yang kedua dalam level hadis sahih kalau masing-masing perawi berdiri sendiri. Yang pertama Imam Bukhari, yang kedua Imam Muslim. Ini disepakati oleh para ulama ahli hadis. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, ini sahabat, ya, sanad yang paling ujung yang mendengar hadis ini dari Nabi adalah di antaranya Abi Sa'id. Dari sahabat Abu Sa'id mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna dunya hulwatun khadirah wa inna allaha mustakhlifukum fiha fayanzuru kaifa ta'malun fattaqud dunya wattaqun nisa. Kata Nabi, sesungguhnya dunia ini hulwah, manis, khadirah, hijau ranau dia. Ini artinya apa? Dunia ini amat menggoda. Kenikmatan-kenikmatan dunia, perhiasan-perhiasan dunia ini amat menggoda. Wa inna allaha mustakhlifukum fiha, dan Allah menjadikan kalian khalifah di atas muka bumi ini. Artinya orang yang tinggal di atas muka bumi ini. Fayanzur kaifa ta'malun, Allah akan melihat bagaimana kalian berbuat. Maka apa pesan Nabi kepada kita?
fattaqud dunya wattaqun nisa, maka kalian takutlah kepada godaan dunia dan takut juga kalian kepada godaan perempuan. Jadi perhiasan dunia atau bagaimana dunia ini, maka diibaratkan ibarat perempuan yang manis, cantik, kemudian gadis, body sangat-sangat indah. Maka bagaimana ini tidak menggoda orang? Inilah dunia, amat-amat menggoda. Maka Nabi meminta kita untuk hati-hati betul dengan godaan dunia dan godaan perempuan. Kalau enggak hati-hati, habis kita. Sebab yang kedua, kata Syekh Saleh Al-Munajjid, adalah dalam kitabnya ini Mufsidatul Qulub, mailun nafsi wal qalbi ilaiha. Sebab yang kedua adalah karena ada kecenderungan daripada jiwa manusia kepadanya. Adanya kecenderungan jiwa manusia kepada kenikmatan-kenikmatan dunia. Diangkat surah Al-Imran ayat 14, Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarah minadh dhahabi wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'ami wal harath dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Bahawa semua manusia Allah hiasi padanya nafsu syahwat kepada perempuan, perempuan kepada laki-laki, orang yang punya anak kepada anak-anaknya, kemudian juga kepada harta. Dengan diberi contoh jenis-jenis daripada harta, ada dalam bentuk emas, ada perak, ada kuda peliharaan, ada binatang ternak, ada sawah kebun. Zalika mata'ul hayatid dunya. Ini semua adalah kenikmatan-kenikmatan, kesenangan-kesenangan dunia. Jadi setiap manusia ini Allah tempelkan padanya nafsu untuk senang kepada kenikmatan-kenikmatan dunia. Maka tidak ada orang yang tentu tidak senang kalau duduk tadi atau mengendarai mobil mewah. Tentu secara nafsu atau jiwa amat nyaman. Tidak ada orang yang tidak nyaman di atas tempat tidur yang mahal. Karena ini memang sesuai dengan tadi kecenderungan daripada nafsu yang Allah tempelkan pada manusia, yaitu kepada kenikmatan-kenikmatan dunia. Kemudian Syekh Saleh Al-Munajjid mengutip hadis. Tadi ayat Al-Imran 14. Sekarang hadis. Hadis ini juga rawahu Imam Muslim dengan nomor hadis 1046. Kalau kita buka Sahih Muslim, maka nomor hadisnya nomor 1046. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu yuballighu bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, kata Abu Hurairah, Nabi menyampaikan dalam sabdanya, qalbu syaikhi syabun ala hubbi snataini, hubbil aishi wal mali. Hati seorang kakek
artinya orang udah tua secara umur, ya. Tetapi ya, ada dua hal yang malah tambah muda di dia. Syabun ala hubbis nataini. Umur boleh tua kalau kata orang, maka semangatnya yang tetap muda. Ini bukan, umurnya sudah tua tetapi kecintaannya kepada dua hal tambah muda. Apa kata Nabi? Hubbul aishi wal mal, yaitu cinta kepada kehidupan dan harta. Sebelum saya komentari versi saya, kita baca lagi hadis lain juga riwayat Imam Muslim, tapi ini dari Anas ibn Malik. Kalau tadi dari Abu Hurairah, dengan lafaz sedikit berbeza, makna lebih kurang sama. Dalam hadis dari Anas ibn Malik ini, Rasulullah mengatakan, yahrumu ibnu Adama wa tashibbu minhu ithnatani. Seorang anak manusia ini umurnya sudah tua, tapi ada dua perkara tambah muda sama dia. Apa? Al-hirsu 'alal mal wal hirsu 'alal umur, yaitu tamak kepada harta dan tamak kepada umur. Maka kita kadang-kadang, mohon maaf jamaah yang mulia, ada kita lihat, dan ini tidak jarang ya, cuma kita tidak boleh menunjuk orang ya, karena kita ya tidak boleh secara ini untuk kemudian menunjuk orang, menyebut nama orang, menyebut nama apa dan sebagainya. Tapi sering kita melihat ya, dan mungkin kita juga yang mendengar ini menyaksikan, ada orang kalau dilihat umurnya sudah 70, rambutnya udah putih semua ya. Kemudian orangnya sudah layu ya, jalannya udah laih, nampak sekali dia memang tinggal padam. Tapi Masya Allah, makin luar biasa bisnisnya, makin luar biasa sibuk dengan dunianya, makin gak nampak ke masjid. Padahal kuburan tinggal tunggu beberapa saat saja. Walaupun orang muda boleh mati mendahului dia, tapi orang ini betul-betul sudah layu. Padahal kalau dilihat dari aset yang dia punya, sampai dengan cucunya itu enggak habis lagi. Tapi Masya Allah, tambah sibuk saja dengan dunia. Inilah kata Nabi tadi, manusia ini boleh umurnya tua, tapi terhadap dua hal tambah muda. Yaitu apa? Cinta kepada harta dan cinta kepada kehidupan ini. Maunya terus umurnya. Padahal jamaah yang mulia, mati ini boleh datang tiba-tiba, dan kita sudah sering menyaksikan ini ya. Orang di tengah-tengah artinya kejayaan, tiba-tiba sudah meninggal. Orang sedang menyusun 1, 2, 3 program, tiba-tiba meninggal. Tetapi kemudian tadi Nabi sebut, boleh orang tua, tapi kemudian dua hal yang tambah muda. Dan ini tadi kita sebut menjadi kenyataan. Sehingga kita kadang-kadang kalau yang artinya punya kesadaran sedikit tadi berpikir, orang ini kayak mana, enggak sadar-sadar ya. Harta udah banyak, udah layu, tinggal apa namanya padam, kok enggak sadar-sadar. Padahal mohon maaf, ini tambahan saya juga. Orang yang seperti ini kan kita sebut secara adat, kan tinggal memang nunggu padam. Enggak akan balik lagi dia kepada muda dan kuat, enggak akan balik. Pakai obat apapun enggak ada. Nabi sudah mengatakan,
Ya, dua perkara yang enggak ada obat. Apa dia? Tua dan mati. Ada obat ini. Sedangkan Nabi menjanjikan apapun penyakit itu ada obatnya. Kalau sekarang mohon maaf misalnya penyakit AIDS itu belum ditemukan obat, tapi Nabi menjanjikan, Allah tidak menurunkan satu penyakit kecuali bersamanya Allah turunkan obatnya. Kecuali dua yang enggak akan ada obat. Apa? Tua dan mati. Nah, walaupun orang muda kita sebut tadi memang bisa mendahului dia mati, tapi orang-orang yang 70 ini kan tinggal nunggu padam ini. Seharusnya orang seperti ini apa? Ya, memanfaatkan usia yang Allah beri menunggu padam ini sebanyak mungkin untuk ibadah, karena yang lalu sibuk dengan bisnis dan dunia. Maka sebetulnya kita temukanlah orang ini apa? Sebelum subuh sudah ada di masjid. Setelah selesai salat subuh dia kemudian duduk sampai matahari terbit untuk kemudian berzikir membaca Quran. Setelah matahari terbit sebentar kemudian dia salat 2 rakaat karena keutamaannya sangat besar seperti haji dan umrah sempurna. Setelah itu kemudian dia keluar, katakanlah relax untuk pagi, misalnya dia kemana minum sebentar. Habis itu dia olahraga untuk menjaga kebugaran. Pulang ke rumah istirahat makan pagi, setelah itu mandi, kemudian salat zuha. Nah, setelah itu dia ada silaturahmi kemana? Zuhur sudah di masjid lagi, membaca Al-Quran sebelum zuhur, baca Quran setelah zuhur istirahat, asar. Jadi orang ini memperbanyak baca Quran, memperbanyak zikir, memperbanyak i'tikaf. Ini yang kan seharusnya yang seperti ini. Tapi malah kita bilang tadi, ya, masih sibuk dengan dunia luar biasa. Masya Allah. Inilah tadi kata Rasulullah, umur boleh tua, tapi yang tambah muda 2 perkara tadi. Kemudian Syekh Saleh Al-Munajjid, ini sebetulnya kepada nafsu, mengangkat hadis ini juga Sahih Bukhari dan Muslim. Ini sebetulnya perkara nafsu. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, law anna libni adam wadiyani min dhahabin ahabba an yakuna, ini diambil, law anna libni adam wadiyan min dhahabin ahabba an yakuna lahu wadiyani wa lan yamla'a fahu illa turab wa yatubu Allah ala man taba. Jikalau seorang manusia ini punya satu lembah dari emas, dia satu lembah daripada emas, ini berapa harganya? Enggak tahu berapa harganya ini. Lembah itu kan di Arab antar gunung ke gunung, daratan antara kedua aja lah lembah. Lalu satu lembah emas, berapa jumlahnya? Itu dimiliki oleh seseorang, pasti dia secara nafsu ingin lagi ada 2. Dapat 2, ingin lagi tambah ada 3. Inilah kenyataannya tingkat ketamakan manusia ini kepada harta. Kemudian jamaah rahimakumullah, sebab yang ketiga yang diangkat oleh Syekh Saleh Al-Munajjid adalah, dan ini yang terakhir menurut yang beliau tulis ini, isarul ajilil hadiri alal ajilil muntadhari, mengutamakan nikmat yang sesaat yang memang ada sekarang atas kenikmatan yang selama-lamanya tapi ditunggu nanti. Artinya apa? Mengutamakan kehidupan dunia yang sementara daripada kehidupan akhirat yang selama-lamanya. Beliau mengangkat ayat dalam surat Al-A'la di ayat 17 yang sudah saya sebut tadi, bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Akan tetapi kalian lebih mengutamakan kehidupan dunia, sementara akhirat adalah kehidupan yang lebih baik dan kehidupan yang selama-lamanya. Dalam surah Al-Ankabut tidak disebut Syekh Saleh Munajjid, tapi saya tambahkan.
Di ayat 64 Allah menjelaskan tentang hakikat dunia dan bagaimana yang akhiratnya. Wa ma hadhil hayatud dunya illa lahwun wa la'ib. Wa inna ad-daral akhirata lahiyal hayawanu law kanu ya'lamun. Apalah kehidupan dunia ini melainkan permainan yang melalaikan. Wa inna ad-daral akhirata, dan kehidupan akhirat, lahiyal hayawanu, dia adalah kehidupan yang sesungguhnya, yang selama-lamanya. Law kanu ya'lamun, jika mereka mengerti. Jika mereka mengerti. Jamaah rahimakumullah, Syekh Shalih Al-Munajjid di sini mengutip pernyataan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Qala Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, arsala ilaihim rusulahu wa anzala alaihim kutubahu wa bayyana lahum mawaqi' ridahu wa ghadabihi wa wa'adahum ala mukhalafati hawahum wa taba'i'ihim akmal al-ladzati fi darid na'im. Allah subhanahu wa ta'ala telah mengirim para rasulnya, kemudian menurunkan kitab-kitabnya dan menjelaskan kepada mereka tentang tempat-tempat atau hal-hal yang Allah ridha dan hal-hal yang Allah murka. Allah menjanjikan kepada mereka manusia ini, kalau mereka bisa melawan hawa nafsu mereka dengan kenikmatan yang sempurna nanti di kehidupan yang selama-lamanya, falam taqwa uqulu al-aktsarina ala isaril ajilil muntazar ba'da zawalid dunia. Tetapi kebanyakan manusia ini tidak kuat dia untuk kemudian bisa mengutamakan kenikmatan yang selamanya tadi, tapi harus nanti dia setelah dunia ini berakhir, ala hadzal ajilil hadiril musyahad, berbanding dengan kenikmatan yang sekarang tampak di hadapan mata, yaitu kenikmatan dunia, yaitu kenikmatan dunia. Ini jamaah rahimakumullah. Maka kemudian kesimpulan disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Munajjid, wa khulasatul qaul anna hubbad dunya wa itharaha 'ala al-akhirah yarji' ila ahad sababaini. Kecintaan kepada dunia, menjadikan orientasi hidup dunia ini akan menyebabkan dua hal, fasadun fil iman wad din wa fasadun fil aqal, akan menyebabkan kerusakan iman dan kerusakan agama, dan juga akan menyebabkan kerusakan akal manusia ini. Artinya cara pikirnya tidak objektif lagi. Sekarang ini mohon maaf jamaah yang mulia, ya, saya sebut tadi banyak orang-orang yang ya cerdas, mengerti, tapi dalam praktek ya sering sekali melakukan penyimpangan. Ya, karena apa tadi? Cara pikirnya menjadi tidak objektif disebabkan oleh perkara dunia. Cara pikirnya menjadi tidak objektif. Karena apa? Karena perkara dunia. Ya. Banyak sekali orang-orang yang ya mengerti tapi tidak melakukan seperti yang dia mengerti itu. Maka ini disebut dengan merusak akal. Jadi kecintaan dunia ini akan membuat orang rusak akalnya. Cara pikirnya tidak objektif. Ya. Karena apa? Karena kecintaannya kepada dunia merusak cara pikir dia. Nah, ini jamaah rahimakumullah,
ya, karena waktu kita, insyaallah nanti kita akan masuk kepada mafasid hubbid dunia. Apa ya dampak-dampak buruk ya ketika orang ya mencintai dunia dan orientasi hidupnya adalah dunia. Ini banyak disebut Syekh Saleh Al-Munajjid. Tentu yang selalu paling penting di akhirnya adalah bagaimana mengatasi, mengobati penyakit cinta dunia ini. Ilaj hubbi ad-dunya. Ini yang insyaallah akan kita bacakan pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk saya dan semua kita yang mendengar. Ya, kalau orang ulama Arab sering sekali menutup ya pidatonya dengan berdoa, Allahumma ja'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Ini ayat Quran sebetulnya. Ya Allah, jadikanlah kami ini orang-orang yang mendengarkan nasihat agama. Al-qaul ini adalah qaulullah, qaulur rasul. Mendengar nasihat Allah, nasihat Rasul dan mengikutinya. Kita akan sering sekali mendengar tapi habis itu tidak mengikuti apa yang kita dengar. Jadi mudah-mudahan Allah menjadikan kita orang yang mendengar nasihat dan mengamalkan nasihat tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.